Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Viralku Official, dalam pertemuan kali ini saya ingin menanggapi beberapa kasus yang sekarang lagi heboh dan viral akhir-akhir ini tentang sulap, hipnotis, dan juga perdukunan. Jadi ada 3 hal di sini yang mau saya bahas, yaitu sulap, hipnotis, dan perdukunan. Jadi kita sikapi secara baik, secara positif ya. Untuk yang pertama saya akan membahas sulapnya dulu. Sulap adalah ilmu ataupun trik. Adapun apa itu namanya, sulap itu adalah seperti, maaf ya, dibilang pembodohan bukan, dibilang bukan, tapi emang seperti kita ini dibodohin. Tetapi bodoh yang gimana? Bodoh yang positif dalam artian kita tahu kalau sulap itu adalah bohong. Benar atau tidak? Silahkan netizen komentar ya. Kenapa saya bilang bohong? Seperti contoh kecil, saya adalah dulu sebagai magician. Tapi tidak seperti beliau-beliau yang sampai masuk ke pertelevisian. Sulap adalah trik kecepatan tangan, kecepatan mata didominasi dengan ucapan. Contoh, kita bermain kartu di depan sahabat ataupun penonton misalnya. Jadi apa ya? Ataupun saya kasih contoh, koin masuk ke mata. Secara logika itu mustahil ya. Secara logika itu mustahil. Nanti di sesi berikutnya saya akan praktekkan beberapa trik sulap. Dan itu sebenarnya bohong. Ya, sebenarnya bohong dan itu trik. Tapi kenapa masih dilakukan? Karena banyak yang menyukainya. Jadi bohong yang positif. Seperti saya masukin koin ke mata bisa keluar dari pundak, itu adalah bohong, itu adalah trik. Tetapi kok kenapa? Padahal mereka tahu kalau sulap itu bohong, tetapi ketika kita bertemu dengan orang lain ataupun orang yang pernah kita ajak main sulap, dia akan menyuruh kita, "Bang, Om ataupun siapa, Akang ataupun apa itu, Bang, sulap lagi dong." Berarti dalam artian kalau kita logikakan dengan bahasa awam, bukan ini, "Bang, sulap lagi dong." Sebenarnya bukan itu, tapi bisa diambil, "Bang, bohong lagi dong." Nah, gitu. "Bang, bohong lagi dong." Itu bohong, bohong yang positif. Jadi intinya menghibur dan terhibur, atau menghiburkan atau terhiburkan. Jadi untuk yang pesulapnya tadi menghibur, dan yang dibohongin tadi terhibur, dan dia tidak ada rasa rasa benci ataupun dendam segala macam, padahal udah dibohongin sebelumnya. Bahkan setelah ketemu dia minta, "Bang, sulap lagi dong," atau "Bang, bohong lagi dong," kan begitu. Itu satu. Sulap itu trik dan itu bohong, tapi bohong yang positif, yaitu menghibur. Itu satu. Dapat dicerna ya ucapan saya. Yang kedua, hipnotis. Hipnotis adalah ilmu verbal dan non verbal yang dapat dilakukan oleh siapapun ya, dapat dipelajari oleh siapapun. Maaf, yang belajar hipnotis itu tidak harus muslim, non muslim, bahkan yang tidak mempunyai satu kepercayaan pun bisa belajar ilmu hipnotis ya. Karena hipnotis ini banyak sejarahnya, ada sejarahnya, tapi saya singkat aja tentang hipnotis itu. Hipnotis itu adalah suatu ajakan. Jadi kalau kalian belum pernah merasa dihipnotis, ataupun kalau saya tanya apakah Anda pernah dihipnotis atau terhipnotis atau merasakan hipnotis, kalau Anda jawab bilang belum, belum pernah, belum terhipnotis ataupun belum pernah dihipnotis, itu salah ya.
karena hipnotis itu adalah suatu ajakan. Ajakan yang bagaimana? Ajakan yang bagaimana? Contoh. Jadi otak manusia itu terbagi dari 4 ya. 4 itu dari tingkatannya adalah beta, alfa, dan theta. Beta, alfa, theta, delta. Ya, ada 4. Jadi beta adalah dimana suatu kondisi otak kita dalam keadaan normal. Catat itu, kalau salah tolong dikoreksi. Yang kedua alfa. Alfa itu apa? Alfa itu di saat kondisi tubuh kita ataupun badan kita ataupun pikiran kita serasa seperti ngantuk. Anda pernah merasa ngantuk? Ya. Anda pernah merasakan mengalami ngelamun ataupun pikiran kemana-mana? Itu sebenarnya udah alfa. Ya. Contoh, saya kasih contoh yang simpel aja. Kalau kita mau tidur, kita ngantuk tidur. Di dalam tidur kita itu kita belum tidur pas, belum tidur sepenuhnya, tapi kita masih bisa mendengarkan kokok ayam ataupun orang lagi jalan. Itu kita udah jatuh di alfa, belum tidur, masih ada tingkat sadarnya. Tetapi kalau kita kagetkan, maka kita akan kaget. Beda dengan kita yang sedang dalam kondisi beta tadi, jadi masih dalam keadaan sadar sepenuhnya. Dikaget pun kita tidak begitu kaget. Beda dengan ketika kita alfa, kita ngantuk, kita pikiran melayang-layang dan kemana-mana, tapi kita masih bisa mendengarkan. Ya, nah itu. Lalu apa hipnotis itu? Itu sebenarnya Anda udah terhipnotis. Ataupun gini, Anda ketika Anda duduk, ada yang lewat dan Anda dipanggil, halo sahabat, ayo ke sini. Ataupun apa ya bahasanya? Pulan, sini. Dan kita melihat orang yang memanggil itu, lalu kita mendekatinya. Itu adalah suatu ajakan, dan itu ada dalam artian Anda sudah terhipnotis. Ya, ketika orang memanggil Anda, lalu Anda mendekati orang tersebut, maka Anda sudah kena hipnotis, sudah terkena ajakan. Karena hipnotis itu adalah sifatnya ajakan, mengajak. Kenapa? Anda belum tahu orang yang manggil itu mau apa, mau mengatakan apa, mau memberi apa, tapi Anda langsung mendekatinya daripada orang yang memanggil Anda tadi. Itu adalah suatu hipnotis juga. Lalu hipnotis yang sesungguhnya yang sekarang lagi booming adalah menanamkan sugesti kepada seseorang. Itu dibilang gampang, sangat susah. Dibilang susah, sangatlah gampang. Karena kita harus namanya memberikan kepercayaan dulu kepada klien, kepada suyet ataupun korban yang mau kita hipnotis. Ya, jadi ketika Anda ketika saya misalkan ingin menghipnotis Anda, setidaknya saya udah menanamkan suatu pikiran positif kepada Anda bahwa saya itu bisa. Maksud, contohnya saya menghipnotis Anda, saya memakai sulap, bla bla bla, sulap bla 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 di depan mata Anda, saya bermain beberapa trik sulap dan Anda sudah percaya bahwa saya itu bisa. Ya, bisa sulap. Lalu titik berikutnya saya akan mengarahkan Anda ke sesuatu yang sifatnya hipnotis, yaitu verbal ataupun non verbal. Seolah-olah saya bisa, dan saya sudah memasukkan sugesti positif ataupun negatif ke dalam pikiran Anda, dan Anda mengeksekusi apa yang saya ucapkan walaupun saya belum pernah melakukan itu. Contoh, saya belum pernah ke Kutub Utara. Kutub Utara saya belum pernah. Awalnya Anda saya ajak bermain sulap ataupun lainnya adalah dengan tujuan memberikan kepercayaan kepada Anda bahwa saya bisa. Setelah itu Anda akan mengikuti apa yang saya ucapkan dan apa yang saya suruh ataupun apa yang ingin Anda eksekusi tentang ucapan saya. Walaupun saya belum pernah ke Kutub Utara, saya akan mengatakan bahwa untuk Anda yang saya sentuh, itu setelah kita ada beberapa trik ya untuk hipnotis tadi ya, dengan tepuk tangan, jabat tangan, tarik, ataupun tidur dan sebagainya, karena hipnotis ini sebenarnya bukan tidur ya. Nah, lalu saya memberi sugesti di Kutub Utara tadi salju ibaratnya, padahal saya belum pernah, dan itu saya menghayal, dan
buat Anda yang saya sentuh, rasakan dingin yang saya sebutkan bla bla bla, dan Anda akan merasa dingin dan Anda eksekusi dengan sugesti yang saya berikan kepada Anda. Awalnya saya stop sampai situ, udah paham itu kerja hipnotis. Saya stop. Jadi kalau Anda tidak mau terhipnotis, jangan percaya sama siapapun, jangan percaya sama siapapun dimanapun dengan orang itu tersebut, apalagi orang yang baru kenal dengan Anda, ya. Jadi Anda tidak akan dihipnotis. Makanya kalau Anda di jalan dan sebagainya ada yang bilang kena motor, kena cincin, kena dompet itu dihipnotis, itu adalah ada dua ya, maaf. Saya potong lagi. Ada gendam, ada hipnotis. Ya. Gendam adalah sesuatu ilmu yang dipelajari dengan beberapa misalkan biasanya ini orang-orang pintar yang masalah ini ya. Gendam dan hipnotis itu sama kerjanya. Dia akan mempunyai lafaz, amalan, ada harus puasa, tirakat dan sebagainya, itu gendam. Kerjanya sama dengan hipnotis, ditepak pundak aja dia biasanya langsung kena. Dan bagaimana cara untuk tidak kenanya? Ketika Anda di jalan bertemu orang yang menepak pundak Anda, bacalah istighfar bagi yang muslim 3 kali dalam hati, dan ataupun kalau bisa reflekslah tepak lagi pundak si orang yang menepuk tadi. Kalau Anda di jalan ditepuk oleh orang, tepuk kembali dan baca istighfar. Mungkin itu ada pikiran yang ada niatan yang tidak baik, itu gendam. Tapi kalau hipnotis, dia akan berpura-pura seolah-olah baik di jalan, dia memakai peci dengan ucapan yang bla 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 bla, dan ujungnya Anda dimasukin ataupun diajak untuk mengikuti dan percaya kepada dia dengan memberikan kepercayaan. Saya ambil contoh. Ketika di jalan Anda dari Jakarta, dari Merak mau ke Jakarta, ketemu si ibu-ibu bla 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 bla, dia bertanya, "Kamu dari mana?" "Dari Lampung." "Lampungnya mana?" Dan dia akan menyebutkan satu daerah yang persis sama dengan apa yang Anda ketahui di kampung Anda sendiri, dan dia sudah mengetahui itu karena Anda adalah calon korban. Setelah itu jalan bareng, Anda bilang mau kemana, dan dia juga akan mengatakan, "Ya, saya juga mau ke situ. Anak Anda berapa?" dan sebagainya. Dia memberikan kepercayaan seolah-olah dia adalah orang baik. Setelah itu Anda di jalan, nanti dia seolah-olah mau ke WC ataupun ke toilet ataupun kemana dengan menitipkan barang dia di depan Anda. Contoh, "Maaf Bu, saya mau ke ini dulu, ke toilet dulu sebentar, tolong titip ini ya, tas saya," gitu. Jadi dia udah memberikan kepercayaan, oh orang ini ternyata baik ya, dia bukan orang yang jahat, gitu kan. Ataupun dia beli, setelah itu beli minuman, ada yang jual minuman, dia beli satu, bukan beli satu tapi beli dua, maka Anda dikasih satu, saya satu, maka dia bareng-bareng makan minum bareng sama orang tersebut. Itu sebenarnya dia udah memberikan satu kepercayaan. Maaf saya potong, sebenarnya Anda tidak tahu orang itu siapa ya. Satu, catat, Anda tidak akan tahu siapa orang itu. Dan itu adalah orang yang tidak benar. Jadi intinya yang saya sarankan sih, jangan percaya dengan siapapun dimanapun, apalagi di perjalanan. Jangan, maaf, walaupun dia pakai sorban, sorban bisa dibeli. Walaupun dia berjenggot panjang, karena jenggot ini bisa diingon, kalau bahasa saya itu diangon ya, dipelihara. Nah, karena jenggot bisa dipelihara menjadi panjang, dan dia mengapalkan dalil hadis dan sebagainya. Itu adalah hipnotis, memberikan kepercayaan sugesti yang positif kepada Anda, bahkan Anda adalah satu target yang akan menjadi korban ya. Jadi itu pesan saya, jangan percaya dengan siapapun dimanapun, walaupun dia bersorban, walaupun dia berpeci, walaupun dia berhijab, dan kalau di jalan itu Anda harus wajib untuk tidak percaya. Oke. Lanjut yang ketiga, masalah perdukunan. Ya, masalah perdukunan yang sekarang sedang viral. Yang sedang viral, saya tidak menyebutkan nama di sini dan saya juga tidak menyebutkan pesulapnya siapa di sini, tapi yang saya bahas tentang adalah yang viral sebelumnya adalah sulap dan perdukunan. Jadi, untuk perdukunan ini saya ingin ke Anda, sahabat viralku semua. Jadi saya ambil contoh aja. Perdukunan itu, anggap saya dukun ya, anggap saya adalah seorang dukun dan Anda adalah
pasien, ya. Jadi Anda adalah pasien, saya adalah dukun. Jadi gini, apapun dukun itu, siapapun dukun itu yang Anda bilang paranormal, saya sebagai paranormal, berarti Anda dari rumah sudah percaya bahwasanya saya itu adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit Anda. Catat, ya. Dari rumah Anda sudah mempunyai keyakinan bahwa saya bisa menyembuhkan penyakit Anda tersebut. Berarti dalam hal ini kita masuk ke pembahasan poin yang kedua tadi, yaitu hipnotis, pikiran, sugesti. Jadi kita sudah tersugesti bahwa saya bisa sembuh dengan dukun ini. Contohnya anggap aja saya AA, ya, karena saya dipanggil AA. Anda percaya dengan dukun A bahwa A ini bisa menyembuhkan sakit gigi, ya. Jadi sebenarnya dari rumah Anda sudah menanamkan sugesti dalam pikiran bahwa saya akan sembuh bila berobat dengan dukun AA ini, ya. Walaupun saya sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa itu, dan saya tidak bisa menyembuhkan penyakit Anda itu, karena penyakit datangnya dari Allah dan sembuhnya dari Allah. Tetapi Anda sudah berusaha, dan itu dalam artian usaha dan ikhtiar itu emang diwajibkan oleh Allah, bahwa Anda harus ikhtiar untuk mengobati penyakit Anda tersebut, dan Anda percaya kepada dukun AA, dan di dalam pikiran Anda sudah mempunyai pikiran positif bahwa saya bisa menyembuhkan, padahal saya tidak bisa menyembuhkan itu, ya. Dan kebanyakan untuk akhir-akhir ini, saya balik ke poin 1, sulap, hipnotis, dan perdukunan. Ini yang saya bahas, ya. Emang bukan satu, ada yang menjalankan perdukunan dengan ilmu ataupun trik sulap. Itu satu. Kedua, si pasien tadi sebenarnya sudah percaya kepada si dukun yang mempunyai praktik sulap tadi. Kenapa? Karena si dukun tadi sudah memberikan kepercayaan kepada Anda ataupun klien ataupun korbannya tadi, ya. Masalah sembuh Allah yang menyembuhkan, ya. Tapi Anda emang wajib ikhtiar. Datanglah ke saya, ke dukun AA yang ini. Nah, dukun AA tadi sebenarnya ketika Anda meriang yang benar meriang itu biasanya paling lama secara logikanya itu 3 hari. Silahkan lanjut ke masalah kedokteran, 3 hari. Lalu Anda datang ke saya, dan setelah datang ke saya bilang saya kasih air putih dengan bacaan yang Anda tidak tahu saya baca apa, karena saya kurang paham tentang itu. Saya baca apa, tapi saya udah menanamkan kepercayaan tadi kepada Anda bahwa saya bisa, dan saya kunyamkan itu. Anda tidak mendengarkan, dan Anda berpikir kalau saya itu sedang berdoa. Dan maaf, saya belum tentu sedang berdoa. Bisa jadi yang saya ucapkan adalah I love you, I love you, I love you, I love you. Ibaratnya, saya tidak mau berkata yang jelek di sini. Misalkan kalau saya bilang I love you so much gitu kan, tapi kalau dengan bibir yang pelan, mungkin Anda akan berpikiran bahwa saya sedang berdoa, padahal saya tidak. Tetapi Anda udah percaya ke saya, paham ya di sini, ya. Lalu saya tiupkan kepada air putih, lalu Anda minum, dan setelah minum saya bilang akan berkata ini yang sangat simpel. Ini contoh yang simpel. Setelah itu Anda tunggu 2 atau 3 hari ini. Jika tidak sembuh, datang lagi ke sini ataupun ke dokter, ataupun apa bahasanya yang mungkin panjang, yang lebih bagus lagi, meyakinkan lagi. Mungkin itu contohnya. Lalu Anda pulang, dan tidak akan lama setelah minum itu, karena pikiran saya udah menanamkan sugesti dalam pikiran bahwa saya bisa menyembuhkan itu, dan besok ataupun lusa sembuh, maka Anda akan bilang besoknya akan merasa enak, badan enak, ataupun merasa meriangnya kurang, udah mulai sembuh. Karena itu adalah pikiran dan sugesti. Di antaranya itu yang saya sebutkan. Masalah sulap, hipnotis, dan perdukunan yang dipertontonkan di dalam dalam konten lah, kan itu nggak ada batasan, ya. Yang penting dia baik mempertontonkan sesuatu yang sifatnya menghibur. Jadi buat kalian semua,
berpositiflah dalam menyikapi sesuatu. Siapa tahu itu adalah emang settingan ataupun real, itu benar ataupun itu hanya sebagai tontonan ataupun sebagai hiburan. Kita harus bijak-bijaklah, dalam artian bijak-bijaklah menyikapi satu tontonan dengan niatan kita adalah hiburan, menghibur, bukan untuk mencibir ataupun mencela yang mempunyai konten tersebut. Mau anak kecil, besar, dan bagaimanapun caranya dia berkonten, selagi sifatnya memang menghibur, kita berpositif saja bahwa itu adalah hiburan. Bisa jadi pertengkaran itu adalah settingan, karena semakin orang yang terkenal kita mempunyai konten, itu kontennya itu akan semakin booming dan akan menjadi dolar. Maaf, ujung-ujungnya duit ya, ujungnya duit. Walaupun saya pribadi saya berkonten ini emang manusiawi, semua yang berkonten itu adalah ujungnya duit ya, ujungnya duit, karena mencari dolar ataupun rupiah dari netizen ataupun semakin orang terkenal tadi naik ke atas dengan hal-hal negatif, bisa jadi itu adalah settingan dan sebenarnya tidak terjadi apapun di belakangnya. Mungkin netizen sekalian, sahabat viralku semua sini, ada yang paham ataupun tidak paham maksud saya dan tujuan saya sini. Saya tidak menjatuhkan siapapun di sini dan tidak menyebutkan nama siapapun di sini. Saya hanya mengambil contoh. Jadi boleh kita percaya, boleh tidak dengan apa yang dipertontonkan, tapi kalau kita positif, kita sebagai netizen hanya menonton, dan kita menonton sesuatu tersebut itu adalah sebagai hiburan. Ada yang bisa dipetik dalam artian yang positifnya, ayo kita ambil positifnya. Ada yang jeleknya, oke, biarkan itu hanya mereka dan yang di atas yang tahu pertanggungjawabannya. Yang penting niat kita adalah hiburan, ataupun yang mempunyai konten adalah menghibur dan hiburan, sama seperti sulap tadi ya. Jadi saya rasa sedikit penjelasan dari saya tentang sulap, hipnotis, dan perdukunan. Kalau ada yang kurang saya minta maaf, silahkan komen di kolom komentar. Jadi intinya saya balik lagi, jangan percaya, saran saya jangan percaya siapapun di sini, jangan ini siapapun di sini, apalagi di perjalanan ataupun anggap aja itu suatu hiburan ya. Kita ini kan satu hiburan, mencari wawasan. Toh kalau ada yang positif kita ambil yang positifnya, yang negatifnya kita buang. Jadi kesalahan emang sifatnya ada di manusia, dan kelebihan, kebagusan ataupun baiknya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat kalian semua, terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu mengikuti dan menonton channel ini, Viralku Official. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tekan juga tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Jadi sekali lagi, kalau ada kurang dan lebihnya mohon dikoreksi. Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Nanti saya akan buat satu klarifikasi yang sedikit lebih detail lagi, karena waktunya juga nggak begitu lama. Demikian, terima kasih buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viralku Official.